Kami dari kelompok 5 kelas KM 4404 izin untuk menyampaikan tugas UAS kami. Adapun bentuknya adalah podcast dengan nama Bincang Budaya. Untuk topiknya sendiri, kami memilih untuk mendiskusikan isu yang sering kita temukan dan telah terjadi berkali-kali dalam beberapa tahun belakangan ini, yaitu klaim budaya Indonesia oleh negara lain. Juga dengan narasumber kami, yaitu Pak ST Sri M. Yani, sebagai seorang budayawan dan sastrawan yang telah memiliki pengalaman di bidang budaya, yaitu seperti menulis di majalah Mekarsari. Sekian pembukaan singkat ini, selamat menonton. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tandia Rehan Zafran dari Ilmu Komunikasi Telkom University. Iya. Dan untuk kesempatan singkat ini saya ingin berbincang dengan Bapak mengenai topik-topik yang sedang hangat di budaya nih. Tapi sebelum itu boleh Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya adalah ST Sri M. Yani. Saya tahun 80-an menulis sastra bahasa budaya Jawa dari Koran Kedaulatan Rakyat yang menulis ditempatkan di majalah Mekarsari. Itu tentang saya. Umur saya sekarang udah 55 tahun. Silahkan, mari mau apa yang ditanyakan kita bahas bersama-sama. Oke Pak, sepertinya latar belakang budaya Bapak sudah keren ya, sudah bisa ada di majalah juga. Oke, mungkin pertanyaan pertama nih Pak, bagaimana sih pendapat Bapak mengenai seringnya klaim budaya Indonesia oleh negara lain? Oke, terima kasih. Kalau diklaim itu saya sendiri kurang setuju. Masanya itu budaya leluhur kita yang susah payah untuk membuat, untuk diwariskan pada generasi berikutnya. Intinya saya kurang setuju kalau diklaim. Tapi kalau diapresiasi, ya, gimana keindahan bentuknya dan luar biasanya ketajaman isinya, itu sangat setuju saja. Misalnya wayang, nanti memang wayang tulodonya, contohnya wayang itu memang itu kalau lihat inti ceritanya itu dari India ya, ada Ramayana, ada Mahabharata yang dikarang oleh Walmiki dan Vyasa. Itu klaim sana enggak. Tapi untuk budayanya, untuk pewayangan itu sudah kita mengindonesia Jawa utamanya. Terus juga reog ya. Reog itu memang sudah kepunyaan dari dulu, ada ceritanya dari Ponorogo. Kalau terapresiasi misalnya di negara mana saja, saya setuju. Tapi kalau diklaim itu yang saya kurang setuju. Begitu saya kira. Jadi kalau diklaim itu saya sangat tidak setuju sebagai budayawan seniman Indonesia. Terima kasih. Oke Pak, memang sih ya Pak, di beberapa waktu belakangan ini memang banyak negara-negara yang klaim budaya Indonesia sebagai budaya mereka. Kayak ada yang mengaku batik dari Malaysia kalau nggak salah. Iya. Memang banyak contohnya ya Pak di mana-mana. Iya. Tadi jadi ya saya tegaskan kalau diklaim, diakukan, misalnya batik, wayang ataupun reog atau budaya-budaya yang lain dari leluhur kita, saya sangat tidak setuju. Tetapi kalau hanya terapresiasi, mengapresiasi, membesarkan, menghargai, melihat, ya terus kita melihat, nonton bahasa Jawanya, setelah itu kita memahami
menghayati dan akhirnya menghargai, itu saya kira tidak apa-apa untuk membesarkan budaya kita sendiri, begitu saya kira. Oke Pak, kita lanjut nih. Menurut Bapak, menurut Bapak sendiri, kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Oke, terima kasih. Gini, banyak faktor. Faktor yang pertama yang paling urgent, paling inti itu karena keteledoran orang tua memberikan warisan tapi tidak menjabarkan secara inti, memberikan indah bentuknya tapi bukan sampai ke intinya. Katakan gini ya, kita ke seni rupa ya, budaya seni rupa, misalnya Borobudur, orang tua tempo dulu tidak melestarikan, tidak memberikan gimana cara membuat Borobudur sehingga ke paten obor. Nah itu terus akhirnya orang tua kadang-kadang nutuh kok anak-anak tidak cinta pada budaya, cinta pada warisan luhur yang luar biasa. Bukan itu, anak-anak cinta dan penuh kasih pada budaya. Sayangnya apa? Dalam Jawa itu dikatakan paten obor. Jadi kita sendiri jujur ya, kita tidak mengerti secara benar untuk pembuatan Borobudur. Begitu juga ya yang lain ya, seperti tembang di situ ada Kinanti, ada tembang yang namanya Asmorondono, ada Megatro, ada Pucung. Itu orang tua, entah atau orang tua yang tidak mengerti, tidak kita berikan pada anak cucu sehingga ke paten obor. Itu yang terjadi sekarang. Terus seharusnya kita memang proaktif untuk anak-anak muda untuk mencari gimana untuk melestarikan. Dari melestarikan itu akhirnya nanti terjadi tidak seperti ini, budaya kita orang-orang luar negeri bisa tapi kita sendiri tidak mengerti, sehingga kalau kita mau belajar bukan belajar ke orang tua kita tapi kita belajar ke museum-museum, katakan ke Leiden yang pernah saya tahu begitu. Terima kasih, itu jadi bahasan mengenai kok terjadi karena keteledoran kita bersama-sama orang tua. Sebenarnya kita memang memegang teguh yang tua itu betul-betul sudah mentiung, punya ilmu, ibarat padi sudah merunduk, dan yang muda manglung ya, karena orang tua itu punya ilmu, orang tua itu turunkan dan kita menerima. Anak yang muda seperti kita semuanya, anak-anak muda mahasiswa, seharusnya tenggemateni, telateni, ngerukti, melestarikan, menyemikan, sehingga budaya bangsa sendiri akan tumbuh subur di negeri kita sendiri. Terima kasih. Oke, baik Pak. Memang hal tersebut sudah kita lihat, mungkin ya itu sedikit kesalahan di pihak orang tua ya. Jadi memang kurang menumbuhkan rasa cinta kepada budaya Indonesia sendiri, dan anak-anak memang banyaknya malah mengikuti budaya barat seperti yang kita tahu ya, dari film Amerika dan sejenisnya. Lalu untuk selanjutnya nih Pak, apakah Bapak ada saran untuk apa yang kita dapat lakukan sebagai mahasiswa untuk menghadapi hal ini? Iya, lanjut terus untuk yang lain. Oke Pak, mungkin lanjut nih Pak. Lanjut. Menurut Bapak apa saran bagi kita mahasiswa untuk menghadapi hal ini? Terima kasih. Saran saya sebagai budayawan, sastrawan, dan orang-orang yang cinta pada budaya, orang tua semacam saya, saran saya pada generasi yang pertama itu adalah ngapresiasi. Apa apresiasi? Paling tidak kita mau melihat, nonton, melihat, apresiasi. Setelah itu memahami baik bentuk maupun isinya. Setelah itu kita hayati budaya warisan luhur itu ya, dengan raga, dengan mata, dengan hati, dengan bentuknya. Apa kok seindah itu? Di samping indah bentuknya, tentu tajam maknanya, dan makna itu untuk kehidupan yang akan datang. Saran saya tadi ya, jadi mengapresiasi itu satu, itu kita melihat, memandang. Yang kedua menghayati. Yang ketiga adalah menghargai. Yang terakhir adalah dengan cara, kalau kita sudah kaya raya, kita
menghargai dengan cara mungkin finansi. Katakan gini, kalaulah di situ budaya kita ada paguyuban misalnya reog. Kalau kita sudah menjadi orang yang mapan, bisa menanggap reog itu yang terakhir, sehingga akan tumbuh subur. Begitu juga wayangan, wayang kulit. Kita senang melihat wayang kulit. Setelah itu kita pahami indahnya bentuk dan isinya. Setelah itu kita pahami, setelah itu kita hayati, baru yang terakhir kita hargai. Dengan cara apa menghargai? So pasti kalau kita sudah berada tidak sudah so pasti untuk menghargai dengan finansi, dengan cara mengundang, menanggap kebudayaan wayang kulit tersebut, sehingga si dalang itu bisa tumbuh. Tidak mungkin untuk berkembang tanpa ada finansi. Nah, setelah itu kita sebagai yang muda ya, kalau kelak itu bercita-cita ya semacam itu, jadi betul-betul mengapresiasi. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak mengapresiasi, yang mengapresiasi adalah mancanegara dan orang luar negeri budaya kita. Karena apa? Memang indah bentuknya, estetika bentuknya, juga tajam maknanya. Ya. Kalau bukan kita siapa? Yang lupa, kalau bukan kita siapa? Sebenarnya memang kita dari kapan? Dari sekarang, dan kita sampai yang akan datang, budaya leluhur kita itu yang indah ediluhur itu memang harus kita lestarikan. Dengan jalan apa saran saya? Saran saya adalah dengan mengapresiasi. Apresiasi itu apa? Satu tadi ya, melihat, menghargai, memahami, yang terakhir adalah tadi menghargai. Dengan cara apa menghargai? Ya jelas, kalaulah kita nanti menjadi orang benar, kita menjadi orang-orang yang ternama, orang-orang yang menang berduit, kita harus membelikan cara finansi. Kalau wayang, budaya wayang ya, yang indah itu ediluhur, kita bisa nanggap ya. Kalau budaya misalnya di situ ada reog dan lain-lain, kita juga bisa nanggap reog. Kalaulah kita menghargai pada batik budaya kita dengan cara membeli dan memakai batik. Kalaulah kita punya yang indah, ngapain harus yang dari luar? Kalau kita ada di dalam negeri sendiri, ngapa harus di luar negeri? Itu seharusnya. Saya kira itu saran saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak muda, generasi berikutnya, generasi yang akan datang. Sehingga yang akan datang bisa luar biasa untuk seni budaya kita. Terima kasih. Begitu, mungkin ada yang lain. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Oke Pak, sekali lagi saya mau mengucapkan betul sekali itu Pak, ucapan Bapak. Memang karena kita sendiri kadang kurang mengapresiasi, malah mancanegara yang mengapresiasi, dan terkenalnya malah di luar negeri. Iya. Nah, untuk kesempatan berbincang kali ini sangat seru ya Pak. Tapi mohon maaf, sepertinya waktu kita terhalang oleh terhalang oleh waktu. Dan mungkin untuk podcast kita pada hari ini cukup sampai saat ini saja. Sekali lagi terima kasih banyak pada Bapak ST Sri M. Yani sudah bersedia untuk menjadi narasumber kami pada podcast Bincang Budaya hari ini. Mungkin itu. Terima kasih kembali. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dalam kesempatan yang nanti berikutnya. Ya, makasih Pak. Sama-sama ya. Berakhir sudah podcast kita pada kali ini. Dapat dikatakan menurut sang narasumber, kunci yang paling penting untuk dapat melestarikan budaya Indonesia adalah dengan apresiasi, karena hal tersebut menjadi dasar bagi segala tindakan selanjutnya. Dan tentunya kita harus merasa malu saat orang mancanegara malah lebih tahu tentang budaya Indonesia dibandingkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, yuk kita mengambil langkah untuk berubah dan lebih sadar terhadap budaya kita sendiri. terima kasih. Terima kasih.